Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 12. Aku kan sudah bilang, antar aku ke kantor Dewantara Group. Kau tahu kan? Kantor besar itu. Aku mau interview di sana. Leon mengamati pria di hadapannya dari kepala sampai kaki. Yakin kau ingin menjalani interview di sana? Boleh lihat CV-nya? Leon berlaga seperti seorang presidir karena mendengar pria itu ingin melamar di perusahaan miliknya. Rita, apa? Lihat. Hei, kau tidak akan paham. Kali saja saya bisa membantumu, kan? Membantu? Gani terkekeh sehingga perut yang kentung itu bergerak naik turun. Aku ini bekerja di Dewantara Group, bukan di PT Ojol. Aduh, dasar pria miskin. Tiba-tiba sebuah gayung sudah mendarat di kepala pria bernama Gani itu, membuat pria itu mengerang kesal kepadanya. Tidak usah mengatai suamiku miskin ya. Kau pikir dirimu kayak apa? Tidak ingat kemarin kau meminjam uang darinya? Tidak tahu diri sekali kau kantong jelek. Brengsek wanita ini ya. Mengangkat tangannya hendak memukul Kinar, namun ditahan oleh Leon. Jangan sekali-kali memukulnya. Kau minta saya antar kan? Waduh, ngeri juga nih orang. Gani takut akan tatapan tajam dari Leon. Ya sudah, ayo, jangan lama-lama ya. Gani kabur lebih dulu. Leon menghela nafas, meredam kesalnya. Kurasa dia tidak akan masuk di Dewantara Group. Gumamnya dengan tatapan tidak suka mengarah pada Gani. Aku juga merasa begitu sih, Mas. Orang seperti dia, mana mungkin bisa masuk ke sana. Tapi makasih loh sudah membela aku. Kinar tersenyum lebar. Iya, sama-sama. Leon membelai lembut kepala Kinar. Ya sudah, aku jalan dulu ya. Tanpa disuruh, Kinar sudah meraih tangan Leon dan mengecupnya. Hati-hati ya, Mas. Leon tersenyum. Iya. Lantas Leon melangkah pergi dari tempat itu, meninggalkan Kinara yang masih menatapnya penuh kagum. Kira, suamiku, mama. Sesaat setelah Leon menjauh dan menghilang dari belokan gang, Kinar pun melompat-lompat girang. Setelah berjalan menyusuri gang, tibalah dia di tepi jalan. Dan Gani pun sudah menunggu dia di tepi jalan tersebut sembari bersiul-siul dengan kedua tangan berada di saku. Sebenarnya Leon sangat membenci gayanya, namun ia harus bersikap biasa saja layaknya seorang supir taksi. Leon berdiri di depan pintu mobilnya sembari membuka pintu. Hei kau! Leon menoleh malas. Apa seperti ini pelayananmu? Maksudmu? Apa kau tidak ingin membukakan pintu untuk sang calon manajer ini? Gani berkacak pinggang. Saya tidak pernah membukakan pintu untuk siapapun, termasuk dirimu. Jadi sebaiknya kau buka pintu untuk dirimu sendiri. Tangan Leon menarik handle pintu mobil dan masuk ke dalamnya. Cih, untung kemarin kau meminjamkan uang padaku. Jika tidak, sudah kuhajar kau, dasar supir taksi rendahan. Gani menggerutu, namun ia tetap berjalan mendekati mobil Leon. Di dalam mobil, Leon sudah membawa laju mobilnya, sementara Gani duduk di kursi tengah. Sungguh, laganya saat ini sudah seperti seorang bos saja. Menyilang satu kakinya dengan kedua tangan terlentang di sandaran kursi sembari bersiul. Pandangannya pun memburu ke segala arah. Sedikit merasa bingung. Mobil Tara ini benar-benar nyaman, dengan aroma yang tidak membuat mual. Suara mobil yang sangat halus, terlebih-lebih, kursi yang ia duduki benar-benar empuk. Sepertinya mobil ini sudah benar-benar dirombak senyaman mungkin, sehingga membuat Gani sedikit tertarik. Oi, adik ipar. Sementara Leon hanya melirik dari spion tengah. Aku ingin bertanya, ini mobilmu atau mobil sewaan? Kenapa ingin tahu itu? Hanya ingin tahu saja. Sedikit malas. Ini mobilku sendiri. Jawab Leon datar dengan pandangan fokus ke jalan. Gani pun menarik tubuhnya maju. Kedua tangannya bertopang pada kursi di depan. Sebelum ini memangnya pekerjaanmu apa? Sehingga bisa memiliki mobil sebagus ini?
Gani semakin tertarik dan penasaran dengan pekerjaan Leon sebelum ini. Mobil seperti ini dia kata bagus. Hei, aku ini bertanya, apa pekerjaanmu sebelum ini? Aku rasa itu tidak perlu kujawab, karena kau pasti akan merinding ketika mendengarnya. Gani terkekeh sinis. Ia pun sudah menyadarkan kembali tubuhnya. Katakan saja apa pekerjaanmu sebelumnya. Gani benar-benar penasaran. Bahkan satu kakinya sudah menendang-nendang kursi Leon dari belakang. Kurang ajar. Kau benar-benar tidak ingin memberitahu. Sementara Leon masih diam saja. Hei, aku ini calon manajer, katakan saja. Padahal aku ingin menjadikanmu supir pribadiku setelah ini. Kau yakin sekali ya? Jika kau akan bisa menjadi seorang manajer di sana, itu tidak mudah. Tentu saja mudah lah. Aku itu kenal dekat dengan pemimpinnya. Kami itu berteman. Kau dengar itu? Leon tergelak. Tiba-tiba saja ia ingin sekali melemparinya dengan cermin. Kenapa kau tertawa? Kau tidak percaya aku dekat dengan sang pemilik perusahaan itu? Jelas saja aku sangat tidak percaya. Karena sang pemilik Dewantara Group itu sudah pasti tidak mungkin mengenalmu. Berkacalah sedikit kakak ipar. Entah kenapa dia jadi turut memanggil Gani dengan sebutan kakak ipar. Berdebaing, kau benar-benar tidak percaya aku itu teman dekat sang pemimpin Dewantara Group. Bahkan kita saja sering berlibur bersama. Kau ini tahu apa? Dasar supir taksi rendahan. Iya ya, aku memang tidak tahu apa-apa. Aku juga hanya supir rendahan. Namun aku tidak bodoh. Sialan kau ini terus saja mentertawakanku ya. Memukul kepala Leon dari belakang. Hal itu pula lah yang membuat Leon terbelalak dan langsung menginjak rem. Sehingga membuat Gani terkejut lalu terpental maju. Ih, supir gila! Pekik Gani kesal. Namun wajah kesalnya itu seketika berubah pias saat Leon sudah menoleh dengan tajam ke arahnya. Apa yang kau lakukan? Kau memukul kepalaku? Leon menarik dasi milik Gani dengan kasar. Itu tidak sengaja tahu. Gani menciut. Tadi kau begitu gagahnya menghindar, lalu memukul kepalaku. Sekarang kau bilang tidak sengaja. Apa kau benar-benar cari mati denganku? Dia ini juga di depan Kinara terlihat pria pendiam. Tapi ternyata seram sekali auranya saat di luar. Sungguh sangat berbeda. Gani mulai merasa ngeri. Kau benar-benar ingin tahu siapa aku sebelum ini? Sementara Gani hanya diam saja menahan dasi yang semakin mencekik akibat tarikan Leon tadi. Sehingga mengeluarkan suara berdecit di bibirnya. Kau itu harusnya lebih hati-hati denganku kakak ipar. Karena aku bisa mendapatkan mobil ini dari hasil pekerjaanku terdahulu yang seorang pembunuh bayaran. Walau dia berbohong, namun sorot matanya yang tajam mampu membuat Gani percaya. Semua tergambar jelas saat Gani melebarkan bola matanya dan kaki yang tiba-tiba gemetar. Kau tahu, sudah berapa banyak nyawa yang sudah kubunuh kakak ipar? Leon semakin menarik dasi itu. Puluhan. Dan setelah sekian lama aku berhenti dari pekerjaan itu. Sepertinya saat ini aku tengah merindukan untuk memotong-motong bagian tubuh manusia. Terlebih-lebih pria tambun sepertimu. Aku sangat suka. Bagaimana kakak ipar? Mau yang mana dulu? Tangan, kaki, atau kepalamu? Gani pun kembali menelan saliva. Merasa semakin ketakutan, sehingga memutuskan untuk menyentuh tangan Leon dan melepaskan cengkeramannya. Adik-adik ipar, sepertinya aku lebih suka naik ojek motor. Gani mulai membuka pintu mobil itu. Hei kakak ipar, ini masih jauh loh dari Dewantara Group. Aku tahu, namun aku lebih nyaman naik ojek motor. Jadi aku keluar dulu ya. Masalah tadi kau lupakan saja. Dan kau kan sudah berubah. Sebaiknya pertahankan, oke? Aku pergi dulu. Dah. Gani sudah keluar dan ngibrit begitu saja, saking takutnya. Sementara Leon pun geleng-geleng kepala sembari tergelak. Merasa lucu dan yang pasti aman. Karena pria kentung itu mungkin tidak akan berani lagi menebeng bersamanya. Di tempat yang lain, Kinar tengah sibuk menata barang dagangannya. Seperti membersihkan sejenak warung tersebut dan menyiapkan air yang akan direbusnya. Hal itu biasa ia lakukan sebelum membuka warung miliknya.
Hingga tak lama, seseorang masuk ke dalam warung yang masih tertutup separuh. "Selamat datang. Maaf, saya belum buka, Nona." Kinar menyapa dengan sopan pada seorang wanita yang tengah berdiri dengan penampilan elegan. "Aku kok seperti mengenalnya." "Saya Fiona. Bisa kita bicara?" Kinar pun mengingat sesuatu tentang nama itu. Sebuah nama yang pernah disebutkan Mas Tara. Dan saat itu juga, mata Kinar membulat sempurna. Karena wanita itu sedang berada di hadapannya sekarang. "Bagaimana? Bisa kita bicara kan?" "Bicara apa? Silahkan bicara saja di sini. Aku ingin tempat yang lebih nyaman dan tidak kumuh seperti ini. Apakah bersedia ikut denganku? Dan kita bicara di tempat lain." Pandangan Fiona begitu tak suka. Baik. Ayo kita bicara, Nona." Kinar menyanggupi dan mereka pun pergi ke suatu kafe guna berbicara empat mata. Dan Kinara pun terpaksa menutup kembali warung kopinya itu. Di sebuah kafe, keduanya sudah duduk berhadapan. Pandangan wanita itu benar-benar terarah pada Kinar yang duduk dengan sopan. "Sebenarnya apa yang ingin Anda bicarakan?" "Soal pria yang hidup bersamamu saat ini." "Sudah kuduga dia akan berbicara soal Mas Tara." Kinar masih saja membalas tatapan di hadapannya. "Apa kau tidak penasaran siapa diriku?" "Siapa kau?" Kinara menarik satu alisnya. Sebenarnya Kinar juga sudah penasaran. "Aku adalah wanita yang ada di hati suamimu." "Lalu? Aku ingin kau melepaskannya. Memangnya apa hubunganmu dengan suamiku? Sehingga Anda bisa yakin jika di hati suamiku hanya ada Anda dan memintaku untuk melepaskannya." Sedikit berani Kinara mempertanyakan itu. Karena hingga saat ini, Tara belum juga memberitahu dirinya siapa Fiona. Mendekatkan gelas lalu mengaduk pelan isinya dengan sedotan. "Aku tahu, aku memang sudah tidak ada hubungan dengannya lagi. Namun yang perlu kau tahu, jika di hatinya hanya ada aku." Jadi hanya sebatas mantan." Kinar mendadak merasakan senang setelah tahu kenyataannya. "Kenapa diam? Kau bisa kan meninggalkannya dan menyerahkannya kembali ke kasihku itu? Aku ini berbaik hati loh, sebelum kau merasakan sakit hati." Kinar terkekeh, sementara Fiona menatapnya dengan bingung saat melihat tingkah tidak berkelasnya itu. Bersambung.